saudara. Puji Tuhan, hari ini 25 Desember 2020 kita boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal GBI Mall Taman Anggrek dan GBI Mall Season City. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai detik ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, segala sesuatu yang boleh terjadi sepanjang tahun 2020 menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Kita mau berdoa bersama-sama saudara. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa, buat tahun yang luar biasa yang sudah kami jalani sampai hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tidak pernah satupun Engkau gagal melakukan rencanamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Dan kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang terkasih bersama-sama hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami semua bersama-sama menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sehingga hadirat Tuhan saja yang tampak. Hadirat Tuhan saja yang melawat setiap hati kami. Setiap kami di rumah-rumah kami Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan sukacita Natal. Berkat Natal yang terindah dalam hidup kami. Kedatangan Yesus, kehadiran Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Itu membuat kami bersukacita. Nama kami terdaftar dalam kerajaan surga. Itu yang membuat kami sungguh bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan awali ibadah Natal tahun 2020 ini dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan Yesus, saudara.
Alasannya untuk selama-lamanya, kasih setiamu ya Tuhan. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari saya mengajak saudara semua kita menari buat Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita menari buat Tuhan Yesus, saudara. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, oh, mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Biar musik naikkan pujian ini, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, sama-sama katakan aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya.
Tuhan mulia, Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sama-sama katakan haleluya. Kita mau lagi memuji Tuhan, amin saudara. Karena Dia adalah Allah yang hebat, Dia yang layak diagungkan, layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes, haleluya. Sebab hari ini Tuhan ada makhluk bersyukur buat kita semua, amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi saudara, amin. Karena Tuhan, Ialah yang sanggup menyelamatkan kita semua, dan Ia telah menebus dosa setiap kita, amin. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give
di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab Engkau-lah Tuhan yang akan selalu senantiasa dapat kami andalkan, dapat kami percaya Tuhan, dalam segala situasi dan keadaan Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh Yesus Tuhan, Kau tidak pernah berubah. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus,
Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus
Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat, pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari
Sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah.
aku sembah. Uriala basyana la bala bala. Uriala bala bala bala. Uri di di da da da. Uriala bala 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 bala. Uri di da la 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 bala 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 bala. Uri di bishikara la bala bala. Ora la la bala 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 bala. Uriala la bala bala bala. Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua,
Kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, Kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel. Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel,
namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita sudah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dengan hari Natal ini. Bila kita semua menerima anugerahnya karena kebaikannya, sebagai dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sama-sama tundukkan kepala dan dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat generasi yang ada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat generasi sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati generasi kami Tuhan, dengan generasi anak-anak kecil itu Tuhan, biar boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap sekolahnya Tuhan yang harus online Tuhan, berikan mereka kecerdasan Tuhan, mereka ketelitian, fokus Tuhan untuk belajar Tuhan, biar mereka boleh mengikuti setiap pelajaran yang ada Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati kesehatannya Tuhan, biarlah kesehatannya berlimpah untuk anak-anak kecil Tuhan, jauh dari virus, khususnya virus corona ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberikan imun yang kuat untuk anak-anak yang ada Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati kedua orang tuanya Tuhan, biar mereka boleh bijaksana untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan buat mereka Tuhan. Biar dia mulai semakin bijaksana Tuhan, semakin sabar Tuhan
mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan buat mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah generasi kami, biarlah generasi anak Yeremia boleh takut akan Engkau, semakin cinta akan Engkau, dan melakukan firman-Mu yang cinta mati akan Engkau. Tuhan, cinta mati-matian akan Engkau dengan firman-Mu dan tidak kompromi dengan dosa ya Tuhan Yesus. Dan mereka semakin Tuhan mencari, mengejar hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka pengharapan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan kesehatan yang berlimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati generasi Umas Tuhan. Umas di masa tuanya, Tuhan jagain mereka. Tuhan yang memberikan dia kesehatan yang berlimpah. Tuhan yang memberikan dia sukacita. Dia mereka selalu damai. Mereka selalu mencari wajah-Mu. Dan semakin lebih lagi Tuhan, untuk mau lebih mendengar kebenaran firman-Mu. Dan mereka lebih senang lagi Tuhan, untuk selalu berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Jadikan orang tua ini Tuhan menjadi contoh dan teladan Tuhan buat anak-anak cucu mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat generasi Umas ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ketiga generasi kami ke dalam tangan-Mu. Melihat Tuhan yang selalu menyertai dan menolong dan memimpin generasi-generasi kami yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kami bersyukur pagi ini dan kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah dan Tuhan Yesus pulihkan bangsa Indonesia dari COVID. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, supaya tetap damai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi gereja-Mu, GBI Season City, Mall Taman Anggrek Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gembala-gembala kami Tuhan, buat Pak Niko Notoraharjo sebagai gembala sidang GBI Gatot Subroto Tuhan. Engkau berkati, urapi, pakai terus hamba-Mu Tuhan di dalam visi misi yang Tuhan telah tetapkan Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi, pakai terus hamba-Mu Tuhan beserta dengan gembala cabang kami Tuhan, Pak Ferry Rojana Tuhan. Engkau urapi sertai hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan di Natal di tahun 2020 ini Tuhan, gereja-Mu Tuhan dapat membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi, pakai terus hamba-Mu beserta dengan kedua wakil gembala Pak Handi dan Pak Tri Agus Tuhan. Engkau sertai, pakai terus mereka Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan dapat dinyatakan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami semua memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami bersyukur dari acara Natal yang kami terima, kami boleh melihat semua anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan buat kami melalui anak-Mu yang tunggal. Dan kami percaya melalui kelahiran-Mu Tuhan Yesus membawa damai buat kami semua yang berada di rumah-rumah dan semua umat Tuhan yang telah bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah kami akan lebih lagi mengerti dan lebih lagi mengetahui rencana Allah di dalam kehidupan dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah kami sebagai terang buat dunia ini di dalam kehidupan kami. Kesaksian begitu indah melalui kebaikan Tuhan yang kami terima sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hanya di dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, GBI Mall Season City dan GBI Mall Taman Anggrek. Saya selaku Gembala Jemaat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.